Terima kasih Bapak. Di dalam nama-Mu, nama yang penuh keajaiban, Yesus Kristus. Haleluya. Katakan amin. Silakan. Sebuah kebiasaan kuno di Israel dikatakan kalau berjumpa dengan saudara, berjumpa dengan kekasih, berjumpa dengan para pengikut Kristus, dikatakan Shalom, Shalom, Shalom. Ya, 2 kali saudara. Ya, orang Israel, kita memang bukan bangsa Israel secara real, tapi kita dikatakan umat pilihan Israel rohani. Amin. Sekali lagi, double shalomnya. Shalom, Shalom. Shalom, Shalom. Puji Tuhan. Saudara, introducing ya, perkenalan. Ketika kami tadi pagi datang ke tempat ini, mempersiapkan segala sesuatunya, terima kasih untuk tim pemain musik, ya, begitu luar biasa. Mereka orang-orang yang dipakai Tuhan, amin. Kami Opanani bukan hanya terhubung dengan Allah, terhubung sesama anak Tuhan. Kami merasakan ada satu chemistry ketika kami berlatih puji-pujian praise and worship di tempat ini. Haleluya. Perkenalkan, nama saya Joshua Eksianto. Mungkin saudara baru pertama kali ya, saya juga pertama kali di tempat ini. Terima kasih untuk Ibu Gembala dan para majelis, para pengurus gereja GAP Rehoboth di tempat ini. Wow, luar biasa. Ketika kami masuk di tempat ini, walaupun kami melihat belum ada siapa-siapa, hanya poster ya, hanya yang menjaga di tempat ini, tapi kami merasakan sesuatu yang tak kasat mata. Ada malaikat-malaikat di tempat ini. Amin. Saya merasakan suasana surga di tempat ini. Walaupun jemaat belum hadir. Dan saya tergerak tadi Pak Immanuel ya sedikit menceritakan, kami berdoa setelah kami berlatih puji-pujian penyembahan. Kami berdoa seperti Musa. Kami tidak akan berjalan, kami tidak akan melangkah sebelum pernyataan Tuhan itu nyata atas hidup kami. Saya percaya saudara sekalian di tempat ini, Bapak Ibu Saudara, di dalam melayani Tuhan, di dalam pengikutan kita kepada Kristus, Bapa kita yang maha baik, yang sangat penuh kasih dan rahmat, ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan, saudara dan saya merasakan bahwa Bapa yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus itu dekat sekali. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Ya, kembali ke introducing. Anak saya 2, istri saya 1. Ya, saudara. Puji Tuhan, anak saya kelahiran tahun 95 dan 97. Yang pertama cewek, yang kedua adiknya cowok ya, saudara ya. Kami diberkati Tuhan, ya. Semuanya tambun-tambun, ya, kamu seperti papa mamanya. Anak saya boleh melayani di gereja satu tempat, ya, gereja terbesar di Surabaya, di Betani Nginden ya saudara ya. Kalau ada waktu buka surfing, searching di Google Praise and Worship, di mana WL-nya itu salah satunya anak saya yang posturnya hampir sama dengan saya, bahkan lebih gede lagi ya. Puji Tuhan, Tuhan mengasihi keluarga kami, Tuhan memakai anak-anak kami, Tuhan memakai saya dan istri saya dan keluarga kami dipakai Tuhan. Sudah cukup lama kami melayani Tuhan, dan akhirnya kami dipertemukan oleh saudara-saudara yang terkasih, yang tercinta, ya, komunitas ministry Opo Anani. Saudara, Pak Immanuel tadi belum memperkenalkan, maksudnya belum menjelaskan kenapa Tuhan izinkan kami membentuk
opo anani ministry. Saudara ya, mungkin orang Jerman nggak ngerti, orang Prancis nggak ngerti. Ini bahasa surga, saudara. Opo anani, saudara ngerti? Ini bahasa Surabaya, saudara ya. Bahasa Jawa Timur, opo anani. Kalau di Indonesia banyak grup-grup ministry ya, grup-grup paduan suara, hosana, haleluya, atau grup apa ya, bermacam-macam yang namanya Alkitabiah. Tapi di usia yang cukup dikatakan kemampu, ya, bahasa Ibraninya kemampu itu, saudara ya, yang cukup matang, Tuhan izinkan dan Tuhan kasih hikmat, wis gawe grup opo anane. Artinya kami hidup bukan oleh kemunafikan, kami hidup ya apa adanya, saudara. Opo anane. Bukankah Tuhan ajarkan di dalam pelayanannya selama 3,5 tahun, Tuhan katakan kita ini hidup apa adanya. Artinya di dalam bahasa yang rumit ya, prokemnya nedon rimo, tahu ya saudara, nedon rimo. Bukan itu, saudara ya. Kehidupan opo anani ini, inilah keberadaan kami. Bukan tidak ada topeng, tidak ada kemunafikan. Ya ini keberadaan kami. Bahkan di hadapan Tuhan, kami berkata, Tuhan, kami penuh dengan kelemahan, kami penuh dengan kekurangan. Bukankah Rasul Paulus dikatakan, di dalam kelemahan, roh Tuhan itu sempurna. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Cukup ya, saudara ya. Perkenalannya cukup. Katanya tak kenal maka tak sayang. Bahkan ada satu pepatah dikatakan dalam bahasa Jawa, Wonokromo lemai teles, Romo Yesua Hamasya ingkang bales. Amin. Suasana surga ada di tempat ini. Amin, saudara. Amin, saudara. Amin. Ya, ketika saudara merasakan dan menikmati puji-pujian yang kami naikkan, bukankah puji-pujian itu pujian lama? Tetapi kalau roh Tuhan memakai saudara dan saya, memakai grup opo anani ministry ini, pujian lama diubah, mengubahkan hidup saudara dan saya di tempat ini. Amin. Ada satu kekuatan, ada satu mujizat dikatakan ketika puji-pujian dinaikkan. Rasul Paulus di ruang bawah tanah, di penjara. Ketika tengah malam Rasul Paulus menaikkan puji-pujian, kuasa Tuhan melawan. Rantai belenggu dipatahkan di dalam nama Yesus. Amin, saudara. Amin. Saudara datang di tempat ini, menikmati pujian, masuk dalam hadirat Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Amin. Yang lemah dikuatkan. Amin. Luar biasa. Bahkan yang berbeban berat pulang dari tempat ini, Tuhan beri kelegaan. Amin. Amin, saudara. Amin. Saudara, saya izinkan untuk saudara ya, kasih tos satu dengan yang lain. Katakan, Tuhan memberkati. Iya. Dari tadi belum istilahnya belum terhubung lah, sekarang ini terhubung, saudara ya. Tidak ada sekat di antara kita. Jangan ada dusta di antara kita, saudara ya. Bukan hanya almarhum Bruri, tetapi saat ini Tuhan katakan tidak ada dusta, karena opo anani ada di tempat ini. Karena roh Tuhan ada di tempat ini. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Puji Tuhan. Saudara, saya terikat ya saudara ya. Firman Tuhan dikatakan di 1 Samuel 16 ayat 23. Nanti kita buka ya. Ketika Saul diliputi kecemasan, diliputi ketakutan, ya, diganggu oleh roh
jahat tentunya. Apa yang dilakukan Saul? Ada yang tahu, saudara? Tuhan izinkan Daud mendekat. Tuhan kirim Daud. Untuk apa? Untuk memuji, bermain kecapi. Di dalam permainan kecapi ada urapan Tuhan turun, hadirat Tuhan turun, dan suasana surga terjadi. Amin. Roh kegelisahan, roh jahat, roh kenajisan out di dalam nama Tuhan. Saat ini suasana surga di tempat ini luar biasa. Roh Tuhan melayang-layang di antara kita. Dikatakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku Yesus ada di tempat ini. Ada pergumulan yang belum terjawab di tempat ini? Boleh angkat tangan? Oh, 1. Jangan malu-malu. Oh, 2. Iya. Oh ya, Yesus. Saudara pulang dari tempat ini, jawaban kemenangan itu akan terjadi. Terima itu. Amin. Oleh sebab itu izinkan firman Tuhan nanti tidak akan saya perpanjang. Istilahnya ya karena waktu. Tapi kita menjaga suasana surga. Izinkan saya mengundang trio Kaunang untuk maju ke depan. Dikala pujian yang beliau-beliau ini naikkan, ada satu kekuatan yang mengalir di tempat ini. Tangannya menjamah hatimu, buka hatimu. Saudara perlu satu perkara, ada damai di hidupmu. Amin.
Saudara merasakan kuasa Tuhan saat ini bekerja di antara kita. Kuasa Tuhan menjamah hatimu dan hatiku saat ini. Manusia hanya butuh satu, damai sejahtera. Dunia tidak bisa berikan damai sejahtera itu. Kalaupun bisa diberikan, hanya temporary, saudara. Tapi damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang kita kenal di dalam Yesus Tuhan, Dia berikan secara gratis setiap kita yang membuka hati. Damai sejahtera yang Tuhan kasih, berikan kepada saudara dan saya. Tidak, ya, tidak apa saudara? Kalau saudara, oh lihat tabungan tahapan masih banyak, oh itu damai. No, tidak tergantung situasi dan kondisi. Bahkan pujian yang Opo Anani Ministri katakan, di tengah ombak, di tengah badai. Saya percaya saat ini saudara, di antara saudara banyak yang masih ada di tengah badai. Bahkan yang mengangkat tangan tadi, di tengah pergumulan sakit penyakit, di tengah pergumulan finansial, keuangan, di tengah pergumulan kekurangan, saudara ada di tengah badai. Tapi saya mau katakan saat ini, pagi hari ini, saudara tidak sendiri. Saudara bersama Tuhan. Bahkan Tuhan berjanji menggendong saudara dan saya di tengah badai. Amin, saudara. Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan banyak pengharapan. Berharap Tuhan jamah aku, Tuhan pegang tanganku, aku udah kuat Tuhan. Tuhan gendong aku Tuhan, aku udah kuat Tuhan. Saat ini Dia ada di tempat ini, menjamah hatimu dan hatiku. Puji Tuhan, kita masuk di dalam renungan. Apa yang Tuhan mau sampaikan di tempat ini, saudara bawa pulang. Minta materaikan dengan kuasa Roh Kudus, ya. Pulang dari tempat ini berbeda. Amen. Pulang dari tempat ini berbeda. Amen. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita buka di dalam Lukas 4 ayat 18. Satu kisah di mana ketika Tuhan kita Yesus, Dia pulang kampung. Kemana saudara? Nazaret. Ya. Kita sama-sama belajar ya saudara ya. Tuhan pulang kampung, mudik ke Nazaret. Dan ketika Tuhan diperhadapkan di dalam satu situasi di mana Dia nantinya akan ditolak. Ya, saudara, di tempatnya, di kampungnya, Dia ditolak. Tapi sebelum Dia ditolak, Dia mengucapkan sabda-sabda ya di dalam Lukas 4 ayat 18. Sama-sama kita baca bersama ya, saudara. Bisa dibuka Alkitab elektroniknya ya, atau langsung baca ya. 2, 3. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Dia telah mengutus aku. Sebentar, saudara. 1 Yohanes berkata, Dia Sang Firman dan Dialah Tuhan Allah, yaitu Firman itu. Ketika saudara membaca Sang Firman itu, baca dengan sungguh-sungguh. Baca dengan segenap hati. Karena firman yang kita ucapkan itu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Karena firman yang kita baca dan kita ucapkan dan jadi rema di dalam kehidupan kita, itu adalah jawaban hidup saudara dan saya pada pagi hari ini. Amin. Ayo kita baca dengan penuh semangat dan kekuatan dan segenap hati. Amin. 2, 3. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku
untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Selanjutnya 19, ayat yang ke-19. Keluar dulu ya. Ya. Ya, oke, 19. 2, 3. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang dan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Ya, saudara, ini sedikit intermezzo ya saudara ya. Ketika tahun 80-an atau 80s ya, sekitar tahun 86 atau 87 ya saudara ya. Saudara di sini saya lihat banyak yang senior, pasti tahu lah. Ketika itu di sebuah perfilman ya, ada film yang namanya ya sekitar tahun 86 lah saudara, yang judulnya Pengabdi Setan. Dan yang pernah lihat film itu siapa ya? Oh, Bapak kaos kuning ini. Ada lagi? Oh, yang lain tidak pernah lihat film ya saudara ya? Baca firman Tuhan terus ya. Ya, saya mau ceritakan apa yang terjadi di dalam hidup saya ketika saya habis nonton ini. Ketika itu ya, saya masih remaja ya saudara ya, remaja tahun 86. Setelah saya nonton film Pengabdi Setan ini yang pertama ini saudara, itu film horor paling menakutkan di dalam hidup saya saudara ya. Dan ketika saya habis nonton itu saudara, bayangin saking takutnya, fobianya, saya ambil sandal ya kira-kira dekat ibu gembala ya, itu saya takutnya bukan main. Namanya orang takut saudara ya, bayangan-bayangan apa, cuplikan adegan horor, sangat menakutkan. Pengabdi Setan. Dan diulangi berapa tahun yang lalu ya saudara, filmnya viral ya, Pengabdi Setan, memang mengerikan. Tapi saya nggak lihat saudara ya, cukup itu aja. Kenapa saudara dan saya takut? Bukan, maksudnya tidak ada hubungannya dengan film itu ya saudara ya. Tetapi film itu membuat, mencuci otak ya. Saya yang baru istilahnya masa pertumbuhan saudara ya, lagi banter-banterin mangan soto rong mangkok, telung mangkok saudara, saya takut ya. Pertanyaannya, kenapa saudara dan saya takut? Mungkin fobianya bermacam-macam saudara ya, takutnya bermacam-macam. Oh, aku takut pak, masih nang tengah kuburan pak, masih nang cedeki sumur sing angker, rumah angker, gak wedi pak. Itu sekarang. Bahkan saudara ya, saya pernah sama teman-teman saya ditantang. Saya ada yang teman dari Surabaya ini saudara ya, orangnya cukup ya kaya saudara ya, ditantang. Hei Eksianto, kamu wani ya? Uji nyali. Nama teman saya ini namanya Koyongki karena usianya di atas saya. Gue nek kon wani uji nyali menang, kakek Cap Tiau. Gue bener tak? Gue iya, jarene kok wani. Iku masuk di rumah walet, masuk di kamar jenazah. Tanya teman-teman berani? Ya memang waktu itu berani saudara ya. Maksudnya saya menceritakan ketika saya masa remaja itu takut, saya fobia. Tapi semenjak saya mendengarkan firman Tuhan, saya melayani Tuhan, masa pertumbuhan remaja, dewasa, pemuda, dewasa muda, roh Tuhan menguasai, firman itu menguasai hidup saya. Dan dikala roh Tuhan menguasai saudara dan saya, ketakutan, kebimbangan itu akan minggir. Amin. Ya, kembali lagi ketika saya ditantang oleh Koyongki ya.
Berani tidak uji nyali yang diadakan Trans TV itu? Ya, ketika itu tepat ada syuting di daerah Trowulan, di Museum Trowulan, saudara ya. Dan di situ memang acaranya sedikit saya ceritakan. Memang acaranya itu ada satu pawangnya, saudara. Setiap acara yang diadakan oleh stasiun TV itu, uji nyali, itu ada pawangnya, saudara, yang nggak dimunculkan di istilahnya diekspos. Jadi setiap peserta itu di Terawang, saudara. Dan tepat giliran saya di Terawang, daftar. Saya ditolak, saudara. Dan saya dengarkan dia ngomong sama timnya, ojo, jangan orang ini nanti kita kalah, gini. Saya dengar itu. Ya, saya kecewa, saudara. Karena apa? Secara daging saya gak bawa pulang uang captio 10 juta. Karena ditolak, saudara. Ya itulah. Nah, sedikit cerita. Ya, kembali lagi ke firman Tuhan, dikatakan, Roh Tuhan ada padaku. Katakan 2, 3. Roh Tuhan ada padaku. Iya, Roh Tuhan ada di setiap saudara dan saya. Ketika saudara dan saya membuka hati, Roh Tuhan, Roh Kudus, Roh Tuhan Allah ada padaku. Segala sedih, kebimbangan, segala masalah, kita boleh menghadapi masalah, tapi kita lebih dari pemenang. Karena apa? Roh Tuhan ada. Berikan salam satu dengan yang lain. Katakan, Roh Tuhan ada padaku. Kita terhubung dengan Tuhan. Tak main-main saat ini, saudara. Akan ada satu revival pada pagi hari ini. Amin, saudara. Katakan di dalam hati saudara masing-masing, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab Ia telah mengurapi. Kalau Roh Tuhan ada pada saudara dan saya pada pagi hari ini, ada satu impact ya, saudara. Saudara akan menjadi manusia yang lain. Minta tolong multimedia ya, kita keluar dulu ya. 1 Samuel 10 ayat 6. 1 Samuel 10 ayat 6. Sebentar saja. Apa yang terjadi ketika Roh Tuhan itu ada tinggal di dalam saudara dan saya? Satu Samuel 10 ayat 6. Dikatakan, maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apakah saudara menjadi alien? Enggak. Apakah saudara berubah menjadi monster? No. Saudara dikatakan jelas menjadi manusia yang lain. Karena saudara lahir, memang real lahir di dunia ini. Tapi ketika saudara hidup baru, menerima roh yang daripada Tuhan, saudara akan menjadi manusia yang lain. Berbeda dengan dunia ini. Kalau dunia ini penuh dengan tipu-tipu, penuh dengan, kalau istri saya namanya Dora ya, dikatakan, Pak, koniku ojo oyo apa? Tahu ya istilahnya, saudara ya? Dalam bahasa canggihnya dikatakan gedabus. Ngerti? Ya. Manusia yang lain artinya tidak sama dengan apa yang dunia ini tawarkan. Kalau di dunia dikatakan banyak tipu-tipu, ya, saudara, real anak Tuhan bukan tipu-tipu. Apa yang saudara ucapkan, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Selebihnya dari iblis. Ya, saudara anak Tuhan bukan anak iblis. Ya. Kembali ke
firman Lukas 4 ayat 19. Di sana ada beberapa poin, saudara ya. Yang pertama dikatakan, tugas kita ya, ketika kita membuka hati dan roh Tuhan turun atas hidup kita, kita menjadi manusia yang lain. Tugasnya satu, untuk menyampaikan kabar Injil atau gospel, atau melalui kesaksian saudara mematahkan kuasa kegelapan, menguatkan, bahkan memulihkan saudara kita, teman kita yang lagi tersesat ya. Apa yang saudara ucapkan jadi berkat, apa yang saudara ucapkan itu menghibur, menguatkan. Itu loh saudara ya, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Orang-orang miskin dikatakan Matius 5 ayat 3. Matius 5 ayat 3, saudara. Dikatakan berbahagialah. Apa saudara? Next, ya. Matius 5 ayat 3, ya. Berbahagialah orang yang di hadapan, karena mempunyai kerajaan surga. Ya, saudara dan saya. Siapa yang di sini merasa, kapanku CHK Pak, mobilku dealer Pak, ya, perumahanku di mana-mana Surabaya Utara, Selatan, Timur, akeh omaku Pak. Aku punya kos-kosan banyak, aku punya hotel saudara ya. Tuhan muak saudara, walaupun saudara punya itu semua, walaupun saudara punya isi dunia, tapi kalau saudara jauh dari Tuhan, taruhannya jelas masuk tempat yang penuh dengan gertak gigi, tangisan kesengsaraan. Oleh sebab itu Tuhan sangat memperhatikan saudara dan saya ketika kita merasa, Tuhan, aku ini tidak bisa apa-apa loh Tuhan, aku ini miskin, aku tidak punya apa-apa, pengharapan hanya di dalam Engkau Tuhan. Seperti Daud ya, kerajaannya ya berlapiskan emas, kursinya ya, kekayaannya berapa triliun, biliun ya. Tapi Daud tetap merasa miskin di hadapan Tuhan. Tuhan bukan berarti rendah diri saudara ya, tetapi menaklukkan diri kepada Tuhan. Dia tahu yang dia sembah, dia tahu harus kepada siapa dia fokus. Katakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan. Saudara dan saya punya kerajaan surga, punya kaflingan di surga. Amin. Tipe berapa Pak? Nggak tahu, nggak disebutkan. Next ya saudara ya. Poin yang kedua, pembebasan tawanan dan yang tertindas. Ayatnya di dalam 2 Korintus 3 ayat 17. Ya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nggak hanya tanggal 10 November atau 17 Agustus kita bilang merdeka, merdeka. Hanya di mulut, lip service, nyatanya kita belum merdeka, saudara ya. Tapi kita tidak membicarakan itu atau politik. No. Kemerdekaan yang real, yang sejati hanya di dalam Yesus ya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Lanjut. Next. Yang ketiga, poin yang ketiga. Penglihatan bagi yang buta. Ayatnya di dalam Yoel 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua
akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan dan penglihatan. Wow. Tadi disebutkan Pak Immanuel ya, kami memang belum pernah sekolah STT ya istilahnya, sekolah Alkitab. Tapi kalau kita membaca firman-Nya Tuhan yang sangat jelas, apa perlu diartikan dari bahasa Ibrani-nya atau apapun? Boleh, silakan, nggak salah, boleh. Tapi saudara dan saya, ketika membaca kata per kata firman Tuhan di dalam Yoel 2 ayat 28 ini, sangat jelas sekali saudara. Om-om ya, tante-tante yang manula, yang sudah senior, yang usianya sudah senja, dikatakan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Terus langsung, wah aku tak tidur, aku tak mimpi aku, besok tak tomboi. Apakah begitu? Ada yang senang togel di tempat ini? Bertobat saudara ya. Ya, saya sebenarnya malu menceritakan karena papa saya, papa kandung saya itu dulu jual homa. Ya ketawa, ngerti ya saudara. Jual nomor togel saudara. Kalau SDSB resmi saudara, togel, toto gelap. Tapi puji Tuhan, tidak lama papa saya bertobat, terima Tuhan, dan inilah anak-anaknya. Contohnya saya ya, enggak, kami tetap berharap di dalam Tuhan. Kami belajar dari kesalahan kami. Papa saya di akhir hidupnya berharap, bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Dan saya yakin saat ini beliau ada di pangkuan Tuhan. Amin. Kembali lagi penglihatan di dalam Yoel, saudara. Tuhan katakan saudara akan dapat penglihatan. Suasana surga di tempat ini. Hadirat Tuhan ada di tempat ini. Saya nggak tahu saudara datang di tempat ini dengan penuh masalah apapun keadaan saudara. Tapi yang jelas, saudara akan dapat janji Tuhan. Saudara akan dapat penglihatan. Saudara akan dicurai Roh Kudus. Saudara akan terjadi di tempat ini revival, amin. Saudara siap? Ya, saudara dan saya harus siap. Kapan Tuhan datang kembali yang kedua kalinya? Rapture itu kapan? Tidak ada yang tahu. Tapi itu pasti terjadi. Tapi sebelum rapture, Tuhan penuhi saudara dan saya dengan roh. Sebelum rapture itu terjadi, saudara dan saya jadi saksi Kristus. Saudara dan saya akan memberitakan kebaikan Tuhan. Amin. Ya. Next, poin yang keempat, yang terakhir, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ayatnya di dalam Mazmur 103 ayat 4. Wow, ini dahsyat saudara ya. Dikatakan, kita baca bersama-sama sehingga boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita. Amin. 2, 3. Dia yang menebus hidupku dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan dan rahmat. Satu kali lagi saudara, semua saya harap semua membaca saudara ya, walaupun ada yang pakai masker tapi tetap membaca, karena firman yang kita ucapkan, kita dengar di telinga kita, masuk di dalam hati kita, dan itu menjadi doa, menjadi jawaban atas segala permasalahan saudara dan saya. Amin. Haleluya. 2, 3. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang mahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Puji Tuhan. Saya undang berdiri. Saya undang trio lagi untuk kita menyanyikan kasih dari surga turun di tempat ini.
tetap dalam hadirat Tuhan, saudara. Angkat tanganmu ke surga. Saat ini akan terjadi revival. Roh Tuhan memenuhi hidup saudara dan saya di tempat ini. Buka hatimu, angkat tanganmu ke surga, karena kasih dari surga itu sedang melanda di tempat ini. Buka hatimu, fokus kepada Yesus. Angkat tanganmu ke surga. Saudara dan saya menyembah, barusan Roh Kudus berkata,
Ada seseorang yang lagi putus asa di tempat ini. Tolong saat ini jangan kau berputus asa. Saat ini terima lawatan Tuhan yang memulihkan hidup. Terima dalam nama Yesus. Rahmat Tuhan turun atasmu. Roh Kudus juga berkata, ada yang lagi kesusahan, terhimpit masalah finansial. Saudara, tetap fokus kepada Yesus. Fokus kepada satu nama, Yesus. Dia akan memulihkan hidupmu. Terima dalam nama Yesus. Terima. Rohmu bekerja pada pagi hari ini. Kami sudah menerima lawatan. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya.